Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo Sobat Biko, perkenalkan saya Siti Hanifah, program studi bimbingan dan konseling, angkatan 2023. Di sini, saya akan menampilkan hasil praktikan saya mengenai layanan konseling individu. Silakan duduk ya. Cari tempat yang nyaman dulu. Iya, dulu. Sudah nyaman? Sudah. Ini Mbak Ida ya? Iya. Sebentar ya, saya perlu izin kami lagi. Bagaimana kabarnya? Baik Bu, baik aja sih. Tapi saya itu masih pikiran soal ujian saya. Pikiran soal ujian? Emangnya ujiannya kenapa? Ya, saya bingung Bu mau ceritanya juga. Bingung karena ujiannya itu ya? Iya. Mbak Nida nggak usah bingung, nanti di sini kita diskusi bersama dan juga Ibu akan membantu permasalahan yang sudah dihadapi oleh Mbak Nida. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Sebelumnya Mbak Nida ini dari mana? Tadi habis dari kelas Bu, kan ini waktu jam istirahat jadi saya kesini. Udah makan belum tadi? Sudah makan ya? Sudah. Berarti udah dalam keadaan enak ya, perutnya nggak lapar lagi gitu maksudnya? Kenyang. Ada kenyang. Bisa kita mulai? Bisa. Sebelumnya Mbak Nida sudah pernah melakukan konseling belum? Belum Bu, ini baru pertama kali saya konseling. Jadi saya tuh juga bingung mau ceritanya mulai dari mana. Jadi Mbak Nida bingung ya, karena ini pertama kalinya Mbak Nida ikut konseling gitu. Iya. Tapi Mbak Nida nggak usah bingung, karena di sini Ibu juga akan membantu permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Nida. Sebelumnya Ibu izin menjelaskan sedikit ya tentang konseling. Ya, jadi konseling itu proses di mana seorang konselor memberikan bantuan kepada konseli untuk menyelesaikan menuntaskan permasalahan yang sudah dihadapi oleh konseli. Yang di mana konselornya itu ada Ibu di sini dan juga Mbak Nida di sini sebagai konselingnya. Bisa dipahami Mbak Nida? Bisa. Dan juga yang perlu diketahui Mbak Nida, di dalam konseling itu juga ada beberapa asas-asas yang harus kita lakukan selama proses konseling. Jadi asas-asasnya itu yang pertama ada asas kerahasiaan, ada juga asas keterbukaan, dan juga ada asas kesukarelawan. Jadi yang pertama tadi Ibu menyebutkannya asas kerahasiaan kan? Nah jadi asas kerahasiaan itu tadi Mbak Nida nanti bisa menceritakan sedetail mungkin tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Nida. Jadi Mbak Nida nggak perlu merasa khawatir akan kalau semisal rahasianya itu terbongkar karena saya menyebarkannya kemana, misalkan Mbak Nida punya pemikiran gitu. Nah, jadi Mbak Nida aman saja, itu bisa menjaga kerahasiaan yang permasalahan dari Mbak Nida tadi. Dan yang kedua tadi ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Nida nanti bisa menceritakan masalahnya secara terbuka, secara rinci, secara detail. Jadi masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Nida nanti bisa terselesaikan dengan optimal. Jadi proses konselingnya juga bisa lebih optimal seperti itu ya Mbak. Ya. Dan selanjutnya juga ada asas kesukarelaan. Tadi Mbak Nida kesini atas kesukarelaan atau mungkin paksaan dari Ibu atau dari siapa? Sukarela Ibu, saya kesini atas kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri ya. Ya udah alhamdulillah kalau emang kesukarelaan dari Mbak Nida sendiri kan. Jadi nanti Mbak Nida bisa menceritakannya dengan enjoy, terus Ibu bisa mendengarkan dan bisa menyimak permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Nida. Baik, untuk selanjutnya ada kontrak layanan waktu. Mungkin waktu yang diperlukan untuk konseling hari ini berapa ya? Kira-kira kita bisa melakukan konseling 40 menit cukup ya Bu? 40 menit cukup. Setelah ini mungkin ada kelas lagi Mbak? Ada. Oh ada ya. Berarti 40 menit itu cukup ya? Baik, kalau gitu Ibu minta tolong Mbak Nida untuk menceritakan masalahnya secara detail dan pelan-pelan saja, nggak usah khawatir, nggak usah bingung ataupun didekat. Di sini kita cuma berdua dan hanya ada Ibu dan juga Mbak Nida. Jadi Mbak Nida bisa menceritakan masalahnya dengan tenang gitu. Silakan Mbak. Oke, jadi gini Bu, saya itu kan gimana ya? Kalau pas ujian itu saya tuh merasa deg-degan gitu.
ujian ulangan hari Indonesia pun saya juga gitu, apalagi ini kan sebentar lagi juga ada ujian semester, jadi saya itu ya merasa deg-degan, terus kayak tidur itu juga kurang nyaman gitu. Jadi kecemasan yang dialami oleh Mbak Nida tentang ujian itu ya, saya bisa merasakan itu Mbak. Terus mungkin Mbak Nida dari permasalahan tadi kayak cemas gitu ya, mungkin adakah yang lebih rinci atau lebih detail gitu ceritanya, jadi Ibu bisa menyimak beberapa permasalahan yang sudah dialami oleh Mbak Nida, beberapa kemunculan-munculnya mungkin Mbak Nida bisa menjelaskannya. Jadi saat begini Bu, saya itu merasa kalau ujian itu kayak terbuka, terus tangan ini jadi kayak kekeringan, kan jadi kayak pusing gitu loh Bu. Terus merasa juga paling parahnya itu gini Bu, mikir kalau nanti pasti ujian aku akan gagal gitu. Jadi Mbak Nida ada pemikiran kalau saya takut gagal, kalau saya gagal gimana gitu ya? Kalau itu dari cerita yang sudah disampaikan oleh Mbak Nida tadi, mungkin Mbak Nida cemas tentang ujian, terus tadi dikatakan takut gagal gitu kan. Nah, kalau gitu kita ulas satu persatu ya Mbak. Untuk yang pertama, apa sih hal-hal yang memicu Mbak Nida memiliki pemikiran kayak gitu? Ya saat guru mengumumkan kalau ada ujian, terus saya mau mengerjakan itu kan saya lihat soalnya itu, jadi saya merasa gitu. Jadi Mbak Nida kayak udah takut gitu ya sebelum melakukan ujian. Udah apa sih yang terlintas di benak Mbak Nida mungkin kalau mengetahui akan ujian gitu? Saya berpikir kalau gitu, wah saya pasti akan gagal, terus saya pasti akan tidak bisa mengerjakan soal ini. Nanti saya juga takut kalau orang tua pasti akan kecewa gitu. Jadi beberapa hal tadi yang melintas di benak pikiran Mbak Nida ya. Jadi Mbak Nida tahu nggak konsekuensi atas pemikiran yang dilakukan Mbak Nida tadi, akibatnya apa? Ya, akibatnya itu saya itu kayak jemput, saya itu terus merasa deg-degan, tangan juga berkeringat, terus saat berjalan ulangan itu saya jadi blank gitu. Jadi Mbak Nida kalau mikir itu langsung kayak jantung berdebar, terus tangan juga berkeringat gitu ya? Jadi gini, tadi kan Mbak Nida juga mengatakan kalau semisal saya ujian terus deg-degan, harus tangan tremor kayak gitu, terus hasil ujiannya Mbak Nida takut kalau saya gagal. Mbak Nida dengan mengatakan kalau saya akan gagal itu fakta atau mungkin hanya asumsi dari Mbak Nida saja? Mungkin itu hanya asumsi saya saja gitu ya. Jadi itu hanya asumsinya Mbak Nida saja ya? Mungkin ada hal lain yang sesuai dengan realitanya dari hal lain selain Mbak Nida tadi mengatakan saya akan gagal. Nilai saya itu rata-rata ya cukup lumayan bagus, masih di antara 7 sampai 8 gitulah. Nah, itu tadi berarti kan pemikiran-pemikiran yang rasional yang Mbak Nida tadi mengenai saya akan gagal itu bertentangan dengan pemikiran fakta yang diakui oleh Mbak Nida. Dan dia kan nilainya bagus, terus Mbak Nida punya pemikiran saya akan gagal. Nah, itu kemungkinan besar benar atau tidak? Tidak, kan ini saya bisa memiliki pemikiran saya juga, saya bisa mencobanya lagi nanti. Jadi beberapa yang terlintaskan di benak Mbak Nida seperti irasionalnya tadi mengenai saya akan gagal itu tidak benar ya Mbak. Ya sekarang kita menggali pemikiran Mbak Nida ya, yang tadinya Mbak Nida kita tentang irasional, terus kita arahkan ke yang irasional lagi. Irasional tadi Mbak Nida memikirkan kalau saya akan gagal ketika melakukan ujian. Nah mungkin lebih rasional lagi Mbak Nida bisa mengatakan hal apa? Mungkin saya bisa lebih maksimal lagi belajarnya. Kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan saya bisa terima, dan mungkin saya juga lemah di beberapa mata pelajaran itu. Tapi saya akan terus belajar dan berkembang.
Ya, itu pemikiran yang bagus Mbak Nida tadi. Dan sekarang Ibu ingin melihat Mbak Nida mengulangi pemikiran Mbak Nida tadi yang mengenai saya akan gagal kalau saya menjalankan ujian karena perasaan macam-macam dari Mbak Nida tadi. Nah, sekarang kalau hal-hal itu tadi muncul, Mbak Nida perlu mengingat kalimat tadi yang barusan membuat Mbak Nida merasa seperti itu. Nah, sekarang Ibu ingin mempraktikkan Mbak Nida kalau Mbak Nida dalam keadaan dalam menjalankan ujian. Bagaimana Mbak Nida mau? Mau, Bu. Nah, jadi sekarang Mbak Nida bisa membayangkan kalau semisal Mbak Nida sekarang ada jadwal ujian dan sekarang Mbak Nida sudah berada di dalam ruangan di mana Mbak Nida menjumpai soal ujian yang sangat sulit. Apa yang ada dalam benak pikiran Mbak Nida? Aduh, ini pertanyaan yang sulit sekali. Saya pasti tidak bisa menjawabnya. Nanti orang tua pasti akan kecewa. Ya, itu pemikiran yang bagus Mbak Nida. Tapi Mbak Nida ada nggak pemikiran yang bisa membantah tentang irasionalnya Mbak Nida yang tadi? Stop berpikir untuk gagal dalam mengerjakan soal. Karena saya sudah belajar semaksimal mungkin. Kalaupun nanti saya tidak bisa menjawab, saya akan menjawabnya sebaik mungkin, semaksimal sebisa saya. Bagus sekali, itu pemikiran yang sangat bagus Mbak Nida. Jadi Mbak Nida sudah menyadari apa yang harus Mbak Nida lakukan ke depannya. Jadi Mbak Nida nggak perlu cemas lagi dan pemikiran-pemikiran Mbak Nida yang irasional tadi perlu diarahkan ke yang lebih rasional dan rasional tadi yang sudah dilakukan oleh Mbak Nida. Dan sekarang Ibu ingin mengajak Mbak Nida untuk melakukan kontrak perilaku dan atau tugas rumah. Apa Mbak Nida mau? Ya, tadi dari beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Nida, tadi Ibu bisa menyimpulkan beberapa pemicunya dan juga pemikiran-pemikiran irasionalnya. Nah, di sini Ibu minta Mbak Nida untuk menuliskan bersama Ibu ya, untuk menuliskan beberapa tugas rumah yang harus dilakukan oleh Mbak Nida ke depannya. Bisa ya? Bisa. Sudah? Bagus sekali. Jadi Ibu baca ya. Jadi Mbak Nida sudah menuliskan tugas rumah yang akan dilakukan oleh Mbak Nida, yaitu untuk mengetahui bagaimana kejadian pemicu dari permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Nida tadi mengenai kecemasannya. Dan yang kedua yaitu pemikiran atau apa pikiran irasional yang muncul. Jadi setiap Mbak Nida merasa cemas, jadi pemikiran irasionalnya itu yang muncul apa sih? Nah, itu bisa diidentifikasikan oleh Mbak Nida. Kemudian ada bagaimana perasaanmu dan perilaku. Nah, di saat menghadapi kecemasan itu, bagaimana sih perasaan Mbak Nida dan juga bagaimana perilaku yang sedang dihadapi oleh Mbak Nida. Dan yang terakhir, Mbak Nida juga menuliskan apakah ini fakta atau hanya sekedar asumsi dari pemikiran saya. Nah, ini menurut Ibu sudah bagus dan ini kita sepakati ya untuk dilakukan setelah keluar dari konseling ini. Mbak Nida bisa menerapkannya? Bisa. Ibu bisa menyimpan ini dan nanti Ibu kasihkan ke Mbak Nida ya untuk dilakukan Mbak Nida setelah ini. Ya. Setelah kita melakukan konseling hari ini, bagaimana perasaan Mbak Nida? Perasaan saya jauh lebih tenang. Saya merasa nanti kalau ujian tidak perlu cemas karena itu kan hanya pemikiran asumsi saya sendiri, tidak benar-benar terjadi. Jadi terima kasih Bu karena sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Mbak Nida. Jadi Mbak Nida nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir kalau misalkan Mbak Nida sedang menghadapi masalah atau bingung mau cerita kemana, Mbak Nida bisa datang saja ke Ibu, ke ruang BK ini. Ya, jadi kita bisa menyelesaikan masalah secara bersama dan kita juga bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Dan perlu diingat oleh Mbak Nida, ini tugas sudah kita sepakati bersama dan Mbak Nida bisa menerapkannya setelah ini ya. Jadi Ibu akan memantau 1 minggu ke depan. Boleh. Nah, untuk 1 minggu ke depan atau minggu depan nanti Ibu rencananya ingin bertemu kembali dengan Mbak Nida untuk memantau perkembangan dari permasalahan yang Mbak Nida hadapi ini. Enaknya kita kapan ya Mbak? Minggu depan itu hari apa? Terus jam berapa dan di mana? Mungkin Mbak Nida maunya? Minggu depan bisa Bu, tapi untuk harinya belum tahu.
soalnya kan juga nggak tahu kosongnya kapan. Nanti gimana kalau saya hubungi ibu gimana? Boleh, nanti Mbak Nida hubungi ibu kapan bisa Mbak Nida ya. Nanti ibu usahakan untuk bersedia melakukan konseling kembali dengan Mbak Nida. Jadi seperti itu ya Mbak. Dan ibu juga memotivasi Mbak Nida supaya Mbak Nida terus bersemangat karena ibu yakin Mbak Nida bisa kembali menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dengan beberapa masalah tadi dan pemikiran yang lebih rasional, Mbak Nida bisa menjadi pribadi yang lebih optimal dan bisa menghilangkan rasa cemas tadi dan menghadapi ujiannya tadi. Mungkin ada hal lain lagi yang ingin dibicarakan oleh Mbak Nida? Mungkin itu saja Bu, sudah cukup. Sudah cukup ya? Nah, setelah ini mau kembali ke kelas ya Mbak? Katanya ada kelas tadi ya? Masih cukup kan Mbak? Enggak. Alhamdulillah ya. Itu saya pamit ya Bu ya. Iya. Terima kasih Mbak Nida atas kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.